Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sampai di hari ke-8. Semoga ibadah puasa kita diterima dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan puasa kita di ke depan ini 22 hari lagi ya, hari ini insya Allah. Mari kita manfaatkan kesempatan ini yang masih ada untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita maupun ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya. Tidak lupa juga kita curahkan salam, salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan teladan kita semua umat muslim. Dan juga kita tunggu-tunggu syafaat beliau di Yaumil Hisab. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, sebelum kita menjalankan sholat tarawih pada malam ini, kami dari panitia ingin menyampaikan beberapa informasi. Untuk informasi dan infak Ramadan yang masuk sampai dengan malam kemarin, untuk kotak infak itu mencapai dari tanggal malam pertama sampai kemarin itu sebesar 7.037.000. Untuk infak Ramadan yang sudah masuk sampai saat ini sebesar 33.183.000. Total 40.220.000, sudah mencapai 49%. Untuk informasi selanjutnya, insya Allah nanti pada tanggal 15 Maret akan diadakan pesantren kilat untuk adik-adik kita, anak-anak kita dan remaja. Yang untuk pendaftaran sudah kita share di grup-grup muslim Jamaah Al-Hidayah. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi nama, jenis kelamin dan tingkat sekolahnya dan alamatnya. Nanti setelah dikumpulkan nanti kita golongkan berdasarkan umur sekolah SD, SMP dan SMA. Untuk informasi selanjutnya, untuk sholat tarawih malam ini insya Allah akan dipimpin oleh Imam Ustadz Imam Ulul Asmi. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, ada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sabarudin SPD yang membawa tema yaitu mentadaburi surat Luqman ayat 13 sampai dengan 18 yang isinya merupakan nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Semoga ini akan menjadi pedoman kita dalam mendidik anak-anak kita masing-masing. Demikian informasi dari panitia. Akhirul kalam kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz. Terima kasih. Pak, oh iya.
sebentar lagi. Iya. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya lemes semua ini. Kedinginan, bakal kebanyakan buka tadi. Saya doain yang jawab salam saya nanti di akhir Ramadan dikasih THR-nya 3 kali lipat dari bosnya. Yang gak jawab salam saya doain mudah-mudahan punya baju cuman atasannya doang. Sekali lagi Pak, biar semangat, dingin, jawab salamnya lemes, ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibati 'alal muttaqin wa 'ala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, walaupun di luar cuacanya rada-rada kurang bagus buat yang sudah di atas 60-70 tahun. Buat anak muda ya mumpung malam minggu banyak barat orang pada keluar, ternyata arahnya bukan pada ke masjid, ke musola, pada ke kafe. Mudah-mudahan langkah bapak ibu semua dari rumah dicatat oleh Allah dengan nilai banyaknya rintikan hujan yang turun pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah serta seluruh ketua panitia Ramadan. Saya doain semoga DKM, ketua pelaksana Ramadan sehat walafiat, panjang umur, duitnya banyak. Kalau duitnya banyak jangan lupa THR buat Ustadz sarungnya. Tapi jangan sarung gajah duduk ya, BHS sekali-sekali. Kesian Ustadz tiap tahun gajah duduk, apalagi sirupnya jangan sirup Orson ya Pak DKM. Kesian Ustadz kalau ngimamin batuk mulu batuk ya, sirupnya sirup Orson. Coba kalau sirupnya Marjan, insya Allah kayak tadi guru kita ngimamin lancar ya. Mudah-mudahan senantiasa DKM kita istiqomah dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak zaman sekarang ini kalau tidak dididik dengan nilai-nilai Al-Quran, maka jauh dari Al-Quran, maka akan membuat berat sebagai titik sebagai orang tua. Banyak hari ini kita saksikan pembunuhan-pembunuhan. Yang kemarin kita saksikan di Jakarta Selatan, sekeluarga dibunuh oleh anak. Bayangkan yang bunuh bukan anak yang bodoh, tapi anak yang berprestasi di sekolahnya, yang dekat rumahnya Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang satu keluarga dibunuh oleh anaknya, ternyata anaknya adalah anak yang cerdas, berprestasi di sekolahnya. Banyak lagi kasus yang di Lampung, gara-gara satu batang rokok Samsu, anak tega nusuk perut bapaknya. Hati-hati nih yang rokok makannya. Wih Pak, ada yang rokok sini. Hati-hati aja. Kalau anak yang minta rokok bapak nggak kasih, siap-siap aja perut jadi tusuk. Makanya berhenti bang rokok. Di Lamongan, anak STM tega nendang ibunya yang sedang sujud sholat asar. Masalahnya sepele. Apa masalahnya?
minta diberikan motor NMAX Neo S keluaran terbaru yang harganya Rp34.955.000. Lah udah survei kayak Yamaha kemarin. Pulang dari sekolah, dia tidak ada motor yang diinginkan oleh anaknya. Orang tuanya sedang salat asar, sedang sujud membaca doa Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Anaknya manggil keluar dari rumahnya, "Mama, Mama." Kemudian mamanya tidak nengok karena sedang sholat asar. Ditendang pintu kamar orang tuanya sedang sujud. Kemudian ketika orang tuanya membaca Subhana Rabbiyal A'la, anak yang durhaka ini nendang dan bahkan orang tuanya tersungkur dan meninggal dunia. Pak, diam aja ini. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Punya anak zaman sekarang ini, Pak, luar biasa. Dulu nih zaman-zaman kita, bapak-bapak, orang tua kita dulu, orang tua kita ngelotot, diliatin saja kita sudah mendek. Kita sudah berkata, "Nah, jangan begitu." Anak sudah merengket kalau orang bahasa Betawinya. Tapi zaman sekarang anak dipelototin, ngototin balik. Dikasih hadis, dinasehatin. "Oi bapak, gak usah ceramah-ceramain saya. Kalau bapak mau ceramah, silakan datang ke Masjid Al-Hidayah." Wah, anak zaman sekarang. Apalagi perempuan, mohon maaf Pak, perempuan nih, yang akhwat-akhwat zaman sekarang, Masya Allah, kalau anak punya anak perempuan zaman sekarang gak jauh dari Quran, bahayanya sangat luar biasa. Kenapa bahayanya sangat luar biasa? Sekarang banyak perempuan-perempuan yang potongannya CBS. Tahu Pak CBS? Bukan motor Vario Bapak aja yang mereknya Vario CBS 125 atau 150 cc. Tapi perempuan zaman sekarang ada perempuan-perempuan CBS. Tahu CBS? Cabe-cabean soleha. Baju ketat, celana ketat, naik motor ninja. Di belakangnya Oni. Kira-kira Oni merem apa melek? Melek dia mah. Jangankan Oni, Ustadz juga lah di belakangnya begitu, melek kalau lagi naik motor mah. Kalau merem nah. Orang-orang dulu di zaman-zaman bapak-bapak, mohon maaf, kalau dulu kenalan sama, kalau istrinya dulu bapak pacaran, di bilik cuman nyusuk, nyulutuk, cuman main kuku aja sudah senang. Betul Pak? Zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang pacaran kalau belum cilukba belum sah Pak. Tahu cilukba Pak? Pak, cilukba tahu? Dicium, dipeluk, dibanting, es cendol, es kelapa, perut jendol, kagak ada bapaknya. Itu anak zaman sekarang. Naik motor rapat banget, kalah imam. Kalau di masjid kan rapatkan lurus sebelah, jangan ada sela-sela. Anak muda zaman sekarang di atas motor rapet banget melihat begini, padahal belum jadi suami istri. Maka modal utama bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo dekatkan anak-anak kita dengan apa? Al-Qur'an. Kalau anak-anak kita jauh dari Al-Qur'an, oh bapak kemarin lihat di malam Jumat tawuran di Pasar Rebo, ada yang mati 2 korbannya. Bukan di Pasar Rebo saja, daerah sini banyak, setiap malam yang namanya tawuran pasti ada. Karena apa? Jauh dari Al-Quran. Dekatnya dengan apa? Handphone. 1 minggu yang lalu Bapak nonton gak di News TV? Tablik Akbar di Tangerang. Itu pengisi acaranya Ustadz Jaki Mirza dan seorang hafiz Quran bernama Azam, yang tidak punya kelopak mata. Jadi matanya itu dari jidat kulit sampai ke pipinya itu rata Pak. Bapak lihat di YouTube. Bahkan ketika diundang di Trans TV, Raffi Ahmad sama Irfan Hakim bilang sama Azam, "Nah,
Kamu mau nggak dibiayain supaya matamu itu yang buta tidak bisa melihat lagi? Irfan Hakim, Raffi Ahmad siap menyanggung biayanya, mengoperasikan bernama Azam yang mempunyai suara emas, hafal Al-Quran. Kemudian Raffi Ahmad, Irfan Hakim nanggung biaya operasinya. Kalau Ananda Azam mau dioperasi, apa jawabannya Pak anak yang polos dan lugu tersebut? Saya tidak mau mata saya dioperasi. Kalau nanti Raffi Ahmad dan Irfan Hakim mengoperasikan mata saya sehingga saya tidak lagi bisa murojaah dan merjadah Al-Quran, sehingga ketika mata saya bisa melihat, saya lebih sering lihat handphone ketimbang lihat Al-Quran. Biarin saya sampai umur hidup saya di dunia ini dalam keadaan buta, dan nanti ketika saya bangkit di padang mahsyar, yang saya pinta pertama di hadapan Allah, ya Allah, tolong berikan kesembuhan terhadap mata saya. Ini dalilnya kuat. Nanti Bapak buka di dalam Quran surat Toha ayat 124. Allah mengatakan, "Waman a'rada an dzikri fa innalahum ma'isyatan dongkah wa nahsuruhu yaumal qiyamatil a'ma." Waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran. Siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka Allah akan berikan kesempitan di dalam kehidupannya. Maka kata guru kami Kiai Haji Akhin Sakho, seorang hafiz Quran, ketika saya dulu di PT IKI, beliau mengatakan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Bahagia itu bukan di dunia, Pak. Bahagia itu nanti di akhirat. Yang kita cari di dunia ini apa? Hidup tenang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahasa Al-Qur'annya itu surat Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha, supaya apa? Hati kita menjadi tenang. Dunia ini bukan tempatnya orang bahagia. Dunia ini adalah tempatnya ujian oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kenapa di bulan puasa ini lebih banyak kelihatan bahagianya? Kenapa? Sering berinteraksi dengan Quran. Orang yang hatinya tenang. Gak mungkin pejabat akan korupsi. Pak Ustadz kan kata Nabi, setan itu kan dibelenggu. Tapi kenapa ada pejabat yang ngoplos bensin Pertalite sama Pertamax? Setan ngerti nggak sama Pertalite sama Pertamax? Nggak ngerti. Terus siapa yang goda? Nafsunya. Karena pejabat-pejabat kita jauh dari Al-Quran. Coba kalau pejabat-pejabat kita cinta dengan Al-Quran, nggak mungkin Pertalite sama Pertamax dicampur. Betul Pak? Pak? Betul Pak? Iya, Pertalite. Duit Bapak banyak batu di remek-remek tuh mau pejabat begitu tuh. Kita doain aja tuh, mudah-mudahan dia di penjara sholat tarawih, yang tobat, balikin duitnya ke kita, ngasih saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir. Udah pondok permai itu lumayan, itu berapa ribu triliun buat bangun rumah lagi sampai. Pak, kenapa? Al-Quran. Makanya ketika itu bayangkan nanti Bapak yang hari ini bisa melihat keindahan dunia, kemudian mata ini tidak pernah melihat tulisan Al-Quran, maka kata Allah, wa nahsuruhu yaumal qiyamatil a'ma. Siap di dunia matanya tidak pernah liatin tulisan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Nanti ketika dia bangkit di hari kiamat,
dalam keadaan buta selama-lamanya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Mari Pak, ayo anak-anak kita didik dengan Al-Quran. Saya punya dosen di PTIK itu, dia dosen hukum, nggak bisa dia belajar agama, enggak. Tapi empat anaknya semua hafiz Al-Quran 30 juz. Dia nggak ngajarin Al-Quran, nggak modokin Al-Quran. Yang dia biasakan adalah dari anaknya usia 7 tahun sampai usia anaknya 17 tahun, dia setelkan murotal Al-Quran non-stop 24 jam. Ketika anak itu usia 17 tahun, dia hafal Al-Quran secara otodidak. 2 kuliah di Ummul Qura kota Mekah dan 2 lagi di Madinah. Kenapa? Orang tuanya. Pak, Bapak nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngajarin Quran, nggak bisa ngundang ustadz untuk ngajarin anaknya Quran, maka cara yang tergampang cuman beli audio Al-Quran, disetelin di kamar anak Bapak non-stop 24 jam. Insya Allah secara otodidak anak Bapak akan lebih cepat merekamnya, dan nanti ketika umurnya dewasa pasti dia dari mulut ke mulut, dari lafaz-lafaznya yang dikatakan oleh anak Bapak adalah tulisan-tulisan dan huruf per huruf ayat-ayat dari Al-Quran. Najah contohnya ya Pak, Najah tahu, masih ingat Najah Pak, yang sudah diponis oleh dokter lumpuh otaknya. Itu orang tuanya setiap pulang dari dokter ditaruh di Najah itu merotal Al-Quran sehari 1 juz. Keduanya hari setelah kontrol lagi dari dokter juz kedua, di ke-30 hari itu orang tuanya hatam mendengarkan Najah membacakan Al-Quran. Tanggal 1-nya di 31 harinya itu keluar dari mulut Najah terucap lafaz dari huruf per huruf ayat-ayat Al-Quran. Kemudian orang tuanya manggilkan, Ustadz, apa yang diucapkan oleh Najah itu? Apakah dalam Al-Quran atau tidak? Akhirnya didatangi oleh Ustadz, ternyata yang dilafazkan oleh Najah adalah huruf per huruf, ayat per ayat di dalam Al-Quran. Saya masih ingat guru kita Al-Maghfurlah Syekh Ali Jaber. Beliau itu Pak sampai jual rumah dan mobil mewahnya. Bayangkan pas 40 hari atau 100 harinya, sahabat beliau Ustadz Amir Faisal pernah berkata, Syekh Ali Jaber pernah dulu minjam uang sama saya untuk dakwah ke Lampung. Bayangin, Ustadz yang sering masuk TV pengen dakwah ke Lampung sampai minjem sama Ustadz Amir Faisal. Beliau mengatakan, kenapa? Ustadz Syekh Ali Jaber ini tidak punya uang karena hartanya, rumahnya, mobil mewahnya dijual, dibelikan Al-Quran Braille untuk para hafiz dan hafizah yang tunanetra. Bahkan beliau itu pernah sampai mencium kaki Najah, meneteskan air mata di kaki Najah. Ketika ditanya sama wartawan, saya kenapa engkau cium kaki Najah? Bahkan sampai engkau meneteskan air mata di kaki Najah. Apa jawaban ulama karismatik tersebut? Saya cium kaki Najah. Demi Allah, Najah ini adalah haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Karena Najah bukan saja hafal Quran 30 juz dari atas ke bawah bisa, dari bawah ke atas bisa. Bahkan sebelum Syekh Ali Jaber meninggal dunia, Najah menunjukkan kecerdasannya hafal Al-Quran bersama arti-artinya. Ada Pak, kita hafal Quran Yasin, Tabarok, Al-Waqi'ah sama arti-artinya, boro-boro. Baca atin aja nyampe keder ke surat Al-Asr kalau lagi puyeng mah namanya ustaz. Ya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa pas ila bingung. Anak belum bayaran. Illa subhanallah.
Akhirnya ini ustadz gugup, udah 3 kali subhanallah nggak nemu-nemu ilah. Akhirnya ini ustadz atin keder ke surat Al-Asr, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jamaahnya nggak ada yang hafal Quran, manggut aja manggut. Surat kedua Al-Kafirun itu yang banyak perapatan. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Akhirnya istri bapak sama anak kesel. Ini bapak baca Al-Kafirun, la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kagak selesai-selesai istri bapak sama anak bapak kompak. Waladdallin. Keder lagi. Mau ganti surat inna atau inna apa inangzalnya? Inna 3 kali inna kali nemu-nemu. Anak bapak baru pulang ngaji. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah kelar. Ketika Syekh Ali Jaber ditanya, "Mengapa engkau cium padahal engkau hafal Quran, hafal ribuan hadis, ahli sedekah subuh? Kenapa engkau masih mencium kaki Najah, wahai Syekh Ali Jaber?" Apa jawaban ulama karismatik tersebut? Beliau mengatakan, "Pandanganmu mungkin saya hafal Quran, ahli sedekah subuh, hafal ribuan hadis, belum tentu nanti saya dimasukkan ke dalam surga. Kemungkinan ada 1 titik saja nilai kesombongan yang saya miliki sehingga saya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Demi Allah, Najah haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Ketika Najah nanti masuk ke dalam surga, di kakinya Najah ada tetesan air mata saya sehingga Najah menarik saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Saya dulu ketika masih kuliah di Bengkulu, saya ini orang Betawi Pak, Betawi Cipinang, tapi saya menghilangi image orang Betawi betah di wilayah. Dari kecil saya mondok di kampung sawah yang Kristen Betawi, pindah ke Sukabumi, Al-Masturia, pindah lagi saya ke Kudus, Kiai Arwani. Dari Kiai Arwani saya pindah lagi ke Pekalongan, saya dapat beasiswa S1 saya ke Bengkulu. Saya ketika itu saya takjiah. Kemudian setelah saya takjiah, saya dengar sayup-sayup suara Muammar Jet'ah. Saya kira Muammar Jet'ah itu takjiah membacakan Al-Quran di depan jenazah almarhum ibu teman saya. Ternyata apa? Bukan Kiai Muammar Jet'ah Qori Internasional itu yang datang membacakan Al-Quran dari ibu teman saya yang meninggal. Ternyata Al-Quran yang disetel di handphonenya Qorinya Muammar Jet'ah, suratnya surat Yasin, ditaruh di depan telinganya ibunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takutnya kalau bapak hari ini nggak ngajarin Al-Quran, ngendalin huruf-huruf Al-Quran kepada anak-anak bapak, maka ketika nanti bapak meninggal dunia, bukan lagi keluar bacaan Al-Quran dari mulut anaknya, tapi dari handphone yang bapak belikan yang akan didaur di telinga jenazah kita. Pak, ini Pak, bapak nggak sanggup bayar ustadz, beliin audio Quran tuh Pak di Shopee 120, meledak ganti lagi Pak. Jangan disetelin Ayu Ting Ting. Anak bapak keder, kemana di mana, oh kemana, ke sekolah nggak berangkat, ngaji nggak berangkat, akhirnya cabut mulu sekolah. Karena bapak, bapak sama istri nyetelinnya Ayu Ting Ting, bukan nyetelin Al-Quran. Nah, makanya oleh sebab itu, mari Pak, di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Sahabat, saya mau tanya, yang sudah hatam 1 kali jamaah Masjid Al-Hidayah, acung tangan. Boleh Pak? 1 kali. Yang udah 25 juz, acung tangan. 1. Yang udah 20 juz, alhamdulillah, tawadu semua jamaahnya ini, nggak mau dilihat ibadahnya. Selesai usnujon saja.
Ya Pak ya, bulan Al-Quran. Mari kembalikan anak-anak kita kepada Al-Quran. Ya Pak, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya ahli Al-Quran. Ya Pak ya. Karena Al-Quran ini akan nyelamatin kita dunia dan akhirat. Tenang saja, Allah yang jamin, ya kan? Bukan siapa-siapa yang jamin, Allah yang jamin ketika anak kita baca Al-Quran. Bahkan nanti ketika kita bangkit di padang mahsyar, fa iza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Nanti ketika matahari sejengkal di kepala kita, manusia dalam riwayat Imam Muslim akan tenggelam dengan keringatnya sendiri, illa kecuali adalah orang-orang yang ketika di dunianya sering membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safihan li ashabi. Menutup kultum yang singkat ini, gak usah panjang-panjang, tolak keburu dingin. Ya, kesian ya. Bapak masih ingat kejadian di Tanjung Lesung di tahun 2018 di Banten, Pak? Masih ingat? Yang menjadi korbannya adalah istri daripada Seventeen, dan dari pesertanya adalah korbannya Ajimi. Masih ingat? Ketika itu saya diundang di Purwakarta, saya didudukin dengan malam hari itu dengan santri yang malam hari itu sedang kem tahfiz juz 28, 29, 30. Dia menyewa villa yang disewa tidak terlalu jauh dengan panggung yang disewa oleh artis-artis ibu kota pada malam hari itu. Salah satunya korbannya istrinya Seventeen itu dan Ajimi. Malam itu Ustadz, saya dan teman-teman saya demi Allah sedang murojaah jiadah Al-Quran juz 28, 29, 30. Saya asik membaca Al-Quran. Panggung yang dijewa oleh artis-artis ibu kota itu asik dengan jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, mabuk-mabuk. Malam hari itu terjadi tsunami yang amat hebat. Hancur semua panggung yang disewa oleh artis-artis ibu kota itu, memakan korban. Demi Allah Ustadz, ketika saya buka pintu villa yang kami sewa bersama teman-teman kami, ketika kami sedang kem tahfiz juz 28, 29, 30, demi Allah Ustadz, air pun tidak Allah izinkan masuk ke dalam villa yang mana di dalamnya ada orang-orang yang sedang murojaah dan jiadah Al-Quran. Dunia udah Allah selamatin, apalagi nanti di akhirat. Ya Pak, mau gimana lagi Quran? Ya, Quran udah Quran aja imam kita. Orang bahagia rezeki Bapak pengen lancar, jabatan Bapak ingin lancar, semua kehidupan Bapak ingin dijamin oleh Allah. Interaksi Al-Qurannya lebih intensif lagi. Kalau Bapak tidak pernah berintensif lagi dengan Al-Quran, jangan harap Bapak menjadi orang yang paling bahagia. Intinya adalah mari kenalkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Kita sebagai orang tua menjadi contoh yang lebih baik. Ketika kita nyuruh anak kita ngaji, maka ketika kita sedang nyuruh, kita sedang ngaji. Ketika anak kita pengen suruh untuk sholat, maka posisi kita sudah berpakaian untuk masuk ke dalam masjid. Kebalikan orang tua zaman sekarang, nyuruh ngaji anaknya, tapi bapak sedang main handphone, lihat YouTube. Berangkat suruh ke musola, ke Masjid Al-Hidayah, tapi bapak masih asik nyuci mobil. Anak tidak akan mau mengikuti kata-kata bapak kalau bapak tidak menjadi uswah yang baik buat anak-anaknya. Mari kita baca suratul Fatihah. Sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir, yang di PGP teman saya baru cicilan 2 bulan Avanza, nganyut Pak. Angsuran baru 2 bulan, mobilnya nganyut. Tuh gimana ya Pak Ustadz? Pak Ustadz, saya pusing ini. Pusing kenapa? Anak selamat, alhamdulillah Ustadz. Rumah kulkas mah bisa dibeli. Terus kenapa kamu sedih? Avanza Ustadz. Kenapa Avanza kamu? Baru angsuran 2 Ustadz. Kenapa emang? Nganyut. Sampai sekarang belum ketemu Ustadz.
Depolator kulumah mulu ini. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita baca Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan ketabahan, diganti lagi harta-hartanya yang hilang dengan yang lebih baik lagi. Yang kedua, kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita di negeri Palestina. Terus Pak berjuang dengan doa. Lagi sahur diusir sama Zionis Israel. Nauzubillah. Lagi sholat tarawih ditendangi saudara-saudara kita. Maka kita yang tidak ada lagi gangguan-gangguan, malas untuk berangkat ke sholat tarawih ke masjid, maka kita harus niat saudara-saudara kita mengamalkan sholat tarawihnya. Wa atimmus syiyama ilal lail, sempurnakan puasamu, kata Al-Quran di dalam Al-Quran itu, dengan sholat malam. Sholat malamnya adalah sholat tarawih. Quran bisa kita baca 11 bulan yang akan datang. Salat kita bisa lakukan 11 bulan yang akan datang. Puasa kita bisa qadha. Tapi salat tarawih datangnya hanya setahun sekali. Tidak ada jaminan Bapak hari ini yang hadir hari ini tahun depan bulan Ramadan bisa kumpul bersama-sama. Tidak ada seorang gubernur, presiden, wakil presiden, RT, RW, nggak ada yang bisa menjamin kecuali Allah. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah hari ini panjang umur, maka berbaiklah dengan sholat tarawihnya, jangan sampai tertinggal. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di negeri Palestina Allah berikan kemenangan, dan mudah-mudahan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniyah wa ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mau pantun. Di depan saya ada Luna Maya, di belakang saya ada Aura Kasih. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.